Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Marilah pada kesempatan ini senantiasa kita memanjatkan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami serta segenap hadirin hadirat jamaah salat Isya tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka izinkanlah beberapa menit singkat ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Semoga ada manfaat dari kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan Allah mensyariatkan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini tiada lain adalah la'allakum tattaqun, agar setiap orang muslim itu betul-betul menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila sebelum Ramadan, jika sebelum Ramadan barangkali kita belum optimal, belum maksimal ibadah kita, apakah ibadah-ibadah yang terkait dengan hak Allah maupun ibadah-ibadah sosial, maka pada bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat, momentum yang paling tepat, sehingga kita betul-betul nanti di akhir Ramadan berhak termasuk ke dalam golongan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun takwa ini, untuk meraih ketakwaan pada bulan Ramadan ini ada syarat-syarat yang harus kita lakukan, yang harus kita lalui. Salah satu syarat yang paling penting di antara banyak syarat adalah husulul maghfirah wa rahmah min Allah. Yang salah satu yang paling penting adalah kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul pernah bersabda, "Lan yadkhul ahadun minkum al-jannata bi'amali, wa la anta ya Rasulullah, wa la ana, illa an yataghammadillahu bi rahmatih." Rasul bersabda dalam hadis ini, tidak ada seorang pun, seorang muslim pun, dia masuk surga semata-mata karena amalannya. Kemudian para sahabat bertanya, termasuk engkau juga wahai Rasul? Iya, termasuk saya. Kecuali Allah memberikan rahmat maghfirahnya kepada saya, kepada kita semua, sehingga kita masuk surga itu nanti bukan semata-mata amalan kita, tetapi justru selain amalan saleh, tapi karena maghfirah Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah dan rahmat Allah. Karena tidak sebanding amalan kita dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu disebutkan dalam beberapa kisah salah seorang abid ahli ibadah pada masa Bani Israel dulu pernah beribadah selama 300 tahun lebih karena umurnya lama. Itu ibadah siang malam, salat, zikir, istighfar, bahkan di tempat yang khusus selama 300 tahun. Setelah ditimbang-timbang itu belum sepadan dengan nikmat satu mata, baru mata sebelah kanan dihitung-hitung belum cukup ibadah 300 tahun. Apalagi nikmat-nikmat lain. Sehingga kita masuk surga selain karena amalan, tetapi karena maghfirah Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka pada bulan Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat untuk meraih ampunan dari Allah. Sehingga salah satu syarat menjadi orang yang bertakwa itu pada bulan Ramadan ini jika memperoleh maghfirah dari Allah. Karena
itu Rasul bersabda dalam hadis, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa di antara kalian yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ketakwaan, kesungguhan, ketaatan, kesalehan, betul-betul menghidupkan Ramadan ini dengan berbagai ibadah dan semata-mata mengharapkan pahala dan ridha dari Allah, maka baru ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat. Ada beberapa ulama menyebutkan bahwa syarat untuk memperoleh ampunan di bulan Ramadan itu bukan hanya berpuasa saja, tapi lebih khusus lagi, lebih berat lagi. Karena ada hadis yang lebih khusus. Hadis sahih juga riwayat Imam Bukhari, Muslim dan para lainnya, yaitu man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bukan berpuasa saja dia, tapi siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar lalu dia menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan berbagai ibadah, dengan penuh keimanan, ketakwaan, kesalehan dan semata-mata mengharapkan pahala Allah, baru ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat. Maka kalau kita lihat dari berbagai hadis pemahaman malam Lailatul Qadar ini itu tampaknya sulit didapatkan kecuali orang yang konsisten ibadah, baik di siang hari apalagi malam hari. Sejak awal Ramadan hingga akhir Ramadan konsisten istiqamah. Artinya selama tidak ada uzur yang menghalangi kita atau sakit-sakit berat atau yang sesuatu yang sangat mendesak, maka jangan pernah menghidupkan malam hari Ramadan ini dengan ibadah-ibadah berjamaah, tarawih, nanti tahajud dan sunnah-sunnah lainnya. Karena mengapa pada bulan Ramadan ini berbagai ibadah Allah lipat gandakan nilainya. Salat kita, zikir kita, istighfar kita pada Ramadan itu berbeda nilainya, lebih tinggi dibandingkan di luar Ramadan. Demikian juga ibadah sosial, sedekah, infak kita itu nilainya lebih tinggi dibandingkan di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu seharusnya pola ibadah kita setiap Ramadan itu semakin meningkat. Jika misalnya pada Ramadan yang lalu mungkin kita hanya semangat pada awal Ramadan 1 hingga 10 Ramadan, kemudian terus menciut, bahkan di akhir Ramadan tidak kelihatan lagi, maka seharusnya pola ibadah kita ini pada Ramadan ini menjadi lebih baik, minimal stabil, kemudian terus meningkat di akhir Ramadan. Barangkali secara pribadi ada yang meningkat, tapi secara mainstream, pola secara mayoritas tampaknya masih ramai hanya di awal Ramadan. Kemudian terus menurun, yang sisa di akhir Ramadan itu seolah hanya yang finalis saja. Yang lain sudah gugur di babak kompetisi sebelum masuk perempat final, semifinal maupun final. Tapi kita berharap semoga Allah terus memberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa menyukseskan Ramadan ini dari awal hingga akhir, sehingga kita berharap menjadi la'allakum tattaqun, semoga menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang kami hormati hadirin hadirat, sebelum menutup maka ada satu lagi, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan syahrun tuftah fihi abwabul jannah wa tughlaq fihi abwabun nar. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka. Allah memberikan berbagai rahmat, melipat gandakan amalan saleh kita, mengangkat amalan kita. Bulan Ramadan juga syahrul tughlaq fihi abwabun nar, bulan di mana pintu neraka ditutup. Artinya Allah memberikan maghfirah, ampunan seluas-luasnya bagi siapa saja hambanya yang ingin membersihkan diri, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di beberapa hadis dapat kita pahami, disimpulkan ada beberapa faktor
itu bisa menghalangi terpenuhinya ampunan Allah kepada kita atau tertunda. Maka di hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dan orang lainnya, Rasul bersabda bahwa bulan Ramadan ini bulan ampunan, kemudian juga bulan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Demikian juga pada hari Senin dan hari Kamis itu adalah hari-hari di mana pintu surga dibuka, kemudian amalan diangkat. Tetapi ada pengecualian. Fayughfar li kulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan. Maka pada momentum Ramadan, pada momentum hari Senin dan hari Kamis, Allah membuka pintu-pintu surga, mengangkat amalan-amalan setiap hamba muslim ini dan memberikan ampunan kepada setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah kecuali rajulan alladzi kana bainahu wa baina akhihi syahmah, kecuali seseorang dia dengan saudaranya, dengan temannya, dengan kerabatnya, dengan familinya, dengan masyarakatnya, dengan komunitasnya masih ada syahmah, masih ada dendam, masih ada pertikaian, masih ada permusuhan, masih ada hasad, iri dengki. Maka apa perintah Allah kepada para malaikat? Anziru hadaini hatta yastariha, 3 kali. Anziru hadaini hatta yastariha, anziru hadaini hatta yastariha. Maka apabila di antara si A si B masih ada permusuhan, masih ada pertikaian, masih ada hasad, iri dengki, maka tunda, tahan ampunan bagi orang ini sehingga mereka menyelesaikan, menghilangkan permusuhan pertikaian tersebut. Oleh karena itu ini yang harus hati-hati, jangan sampai bulan Ramadan adalah bulan untuk meraih ampunan. Meraih ampunan itu salah satu menjadi syarat menjadi al-muttaqun, orang yang bertakwa, justru bisa terhalangi gara-gara syarat, gara-gara adanya permusuhan, pertikaian, dendam, hasad, iri sesama kita dengan saudara kita lainnya. Maka ini yang dapat kami sampaikan. Kita yakin bahwa dengan doa dan tekad kita, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan hingga kita bisa menyelesaikan Ramadan, dan nanti kita termasuk salah seorang yang berhak disebut al-muttaqun as-shaimun, al-muttaqun an-najihun, orang-orang yang sukses berpuasa, orang-orang yang berhak disebut diberikan gelar al-muttaqun, orang yang bertakwa. Ini yang kita sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum